warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada yang menarik dari paparan Pak Haji Heri sebagai DKM mengumumkan tentang zakat. Bapak Ibu, justru harta yang hakiki, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita zakatkan baru saya. Adapun kongkorong gelang, cincin, uang dipakai ibu itu adalah milik ibu-ibu aslinya. Duit yang bapak ibu investkan, depositkan, begitu itu bukan milik bapak ibu. Tapi yang diumumkan itu milik ibu-ibu dan bapak-bapak 25 juta. Padahal kamu dikalkulasikan lebih dari 25 juta kekayaan materi warga lemurnan dia. Tahu? Benar jadi. Itu bagi. Yang kedua, justru kita bisa menikmati hidup setelah kita bebersih. Ibu nyaman nggak? Bapak nyaman nggak? Datang ke masjid ini dengan pakaian kotor. Enggak. Dicuci dulu. Nah, zakat itu akan menyucikan apa yang bapak ibu miliki. Kita bisa menikmati. Ibu akan beli beras langsung diapanan atau diisikan dulu? Diisikan dulu. Zakat yang tadi itu akan mengisi, mengisikan bahasa Sundanya. Mengisi beras. Apa itu? Nah, mengisi membereskan. Baru itu nikmati makan sama uji. Atau enggak apa? Ya kan? Makanya seberapapun hasil yang kita miliki, udah jangan ragu, ulah luar nisok memang syariatnya. Tetapi kalau kita punya roh berbagi dan memberi, menang nisok ke aibis niat jahat. Iya mental orang kaya. Mental orang kaya itu bagaimana berpikir apa yang kau berikan, bukan apa yang kau dapatkan. Ajib saya. Jadi punya bangetnya banget, jangan punya banget periode. Tapi punya banget. Nah, saya jual. Nah, jual. Barang beri. Ini keren. Ya mudah-mudahan lah. Nominal. Makanya Pak Haji Heri, ketika saya diminta ceramah di sebuah perusahaan, misalkan apa atau apalah, saya tekankan perusahaan yang hebat itu adalah bukan perusahaan berapa omset per bulan atau per tahun. Perusahaan yang keren dan hebat itu adalah seberapa banyak zakat yang dikeluarkan. Itu kita dicintai sekali. Kita dicintai, dirindukan oleh manusia, oleh masyarakat, bukan karena meminta, tetapi berbagi dan memberi. Saya ulangi, kita dicintai dan dirindukan oleh manusia karena kita suka berbagi dan memberi. Ini tidak jelema nusuk portapen tadi, ingat gue jelema. Tapi orang ini. Sebelum tadi bermotor, ya, mohon izin Pak, minum. Allahumma sholli wa sallim. Bun minum kopi koski mitoha teka tempo. Karena mitoha bukan ismaot. Mohon maaf ini irung saya sedang salesma. Jadi kalau ceramahnya saking cerah, mohon maaf. Oke, balik lagi. Suatu ketika Rasulullah SAW disuguhan dahar ku Siti Aisyah. Apa itu? Paha domba. Entah itu di sop atau apa, disuguhin. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, Ummu Aiman udah dibagi belum? Udah. Ya Rasulullah. Itu Abu Hurairah udah dibagi? Udah. Untuk si Fulan udah dibagi? Udah.
Si fulana udah bagi, udah. Yang lain udah bagi, udah, semuanya udah kita bagi. Tinggal ini milik kita. Nih, apa kata Rasul? Salah kamu Fatimah. Justru yang habis kita berikan kepada orang lain, itu milik kita yang sesungguhnya. Adapun yang ada di piring ini akan menjadi kotoran. Benar? Nu didang jadi bau, nu diinum bakal hancur, nu dipakai bakal bejat. Artinya, apa yang kita makan itu pasti jadi bau dan kotoran. Apa yang kita minum pasti bau pesing. Apa yang kita pakai pasti jadi rusak. Lantas mana milik kita? Itu yang kita tadi diumumkan oleh Haji Hari. Itu yang kita zakatkan, itu yang kita sudah lakukan. Hidup ini jangan menjadi prinsipnya prinsip Flintstone. Dulu kita waktu saya kecil tahun 80-an ada film cemen Flintstone. Flintstone air apa? Jul, nyata Flintstone. Nah, pintar salahkan mana? Manusia batu, Flintstone. Kan manusia batu begitu Pak Atta. Saya kenal Pak Atta hari ini. Hari ini saya bagaimana saya dapetin terus dari Pak Anton. Besok kumangke. Ini zaman batu. Kalau ada orang ketemu sama kita, mukanya itu muka gimana yang gua dapat? Gimana bis itu? Ini zaman batu. Zaman batu. Zaman yang modern itu adalah bagaimana hari ini aku bermanfaat, bagaimana hari ini bermakna, selebihnya gimana yang Maha Kuasa. Yang penting hari ini gua bermanfaat. Gak berpikir bagaimana hari mendapatkan. Makanya mohon maaf, John F. Kennedy mengatakan, don't ask your country. Jangan tanya kepada negara apa yang negara ini berikan kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Tapi di Indonesia mulia itu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada takdir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya menyampaikan takdir Ramadan sederhana dan simpel, nggak mau jelimet. Saya hanya mengatakan bahwa bulan suci Ramadan hanya bisa dinikmati bagi mereka yang punya hati yang suci. 1, 2. Bulan suci Ramadan hanya bisa dinikmati bagi mereka yang punya kesucian lisan perkataan. Bulan suci Ramadan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya pikiran yang suci bersih. 4. Bulan suci Ramadan hanya bisa dinikmati bagi mereka yang mensucikan dirinya dalam berbuat. Selesai. Silakan pulang. Selesai dari bahagia. Itu intinya Pak. Bagaimana mungkin kita ini bisa menikmati bulan suci Ramadan kalau hati ini penuh dengan kedengkian? Bagaimana mungkin kita ini bisa menikmati kesucian bulan Ramadan kalau hati ini penuh dengan dendam? Allah nggak punya urusan Pak. Allah nggak punya urusan kita lapar dan haus. Enggak. Kalau kita masih menyimpan dendam dan dengki kepada manusia ketika kita berpuasa, selesai. Makanya apa yang kita persiapkan? Nah ini masuk nih materi ini. Saya berusaha mencoba sistematis. Lantas apa yang kita persiapkan? Persiapkan hati yang bersih. Mulai hari ini kita memaafkan. Mulai hari ini siapa nih? Potensi tetangga, potensi saudara lu pikas balun. Ayo Pak. Dulu pikas balun. Tara datang sekali datang, rek puasa. Naon, ini bere. Mereka datang, alhamdulillah Allah kirim dia ke rumah kita. Daripada kita ke rumahnya, lebih baik kita ke rumah itu dia datang. Hati-hati Pak. Lantas apa yang kita persiapkan hati ini? Persiapkan nih, saya bisa kasih bagio. Aing saja puasa ya, pastikan gua bisa bagio. Kamu yang berpuasa selalu kasih bagio. Mana si bagio? Jul.
Sudah ini lagi sudah pasar kan. Kemarin tak orang bilang jaga, alhamdulillah. Terakhir kami nyoror tuh, wah, air nyoror behun sih. Apa orang behun bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya? Perpecahan antar suku. Apa yang kita persiapkan hati kita, Bu? Pastiin sebelum Ramadan datang nih, kita sudah mental kita udah enggak, tidak ingis kumisi, tidak mampan dan hariwan. Apa artinya? Kita enggak, hati kita pastiin gitu. Kita enggak gimana ya? Apa ya? Gua masih mau lihat ya. Mamang gitu nya. Orang teh batur boga nonton bulan puasa tenang enggak tuh. Batur kamu beli timun suri urang atau timun atau nolongan. Benar tuh? Timun. Ya, teuing batur sahur dengan teuing. Urang mah cukup we. Sanajan nu penting aya sangu kecap geus diperlukan kumpang. Haji batur. Ayo bulan puasa mah bulan di Indonesia terutama Pak Bu ya, terutama di Indonesia. Kalau di luar biasa aja lah. Saya pernah mengalami kan. Tapi pas buka puasa Bu, mau dulu. Apa yang enggak ada di bulan puasa? Ada apa ya? Nah, baik, balik lagi. Itu. Lantas apa yang kita persiapkan di bulan? Apa yang kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan? Kalau masalah tahajud, tadarus, tarawih, salat sunat, doa, khataman Quran, saya akan terangkan itu. Bapak-bapak udah hebat semuanya. Saya ingin menyampaikan itu. Ini prinsip. Apa yang kita persiapkan? Nih. Ya, lidah, benar kamu. Ini lidah bukan irung. Benar. Persiapkan lisan kita. Tahan gak kita, Bu? Bu. Ini yang saya takutkan itu. Ada orang ini dipanggil diem. Bu. Bu. Nah, nanti dong. Iya. Bu. Oh, ngeri gitu. Dipanggil enggak melihat. Apalagi menjelang lebaran, Bu. Ngeri menjelang lebaran, Pak. Makasih. Paling takut saya tuh nanti menjelang lebaran. Banyak yang kena gejala ini. Ketika mata tidak sanggup memandang rahasia, ketika tangan tak mampu berjabatan tangan, ketika kaki tak mampu melangkahkan kakinya, maka izinkan aku mengucapkan minal aidin wal faidin lewat WhatsApp. Siapa? Padahal belum digigirin. Oke, balik lagi. Ini tadi Pak. Jadi bulan bonus semuanya. Gimana nggak haji Pak? Bulan Ramadan. Rasulullah bilang, man fariha bidukhuli Ramadan. Orang girang menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Gimana lagi? Putihat abwabul jannah. Dibuka itu pintu surga selebar-lebar. Wa ughliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wasul silati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini bahasa umumnya namanya. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Pertanyaannya, jangan-jangan justru kita yang menutup pintu neraka? Jangan-jangan lisan kita yang membuka pintu neraka, menutup pintu surga? Jangan-jangan omongan kita yang membuat setan itu kembali bebas. Jadi makanya latihan Bu hari ini Bu. Sekarang puasa mana? Siapa rembuk? Sekalian isukan. Allah Akbar.
minum kopi nikmat itu jadi nyuruh enak. Allah. Apa yang kita persiapkan nih? Nah, siapin nih. Kuat nggak? Karena apa ya? Besok minggu Ahad, tinggal 2 PD-nya. Nah, 2 PD tahan sampai itu mau menjelang habis aja. Kadang-kadang kan orang yang berpuasa ya gitu deh, istighfar banyak sampai mau ngomongin orang istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Aing berpuasa, benar saya istighfar. Aing dari ngomongin jelema sih ternyata. Aing izin aja di situ, izin aja. Tapi istighfar. Komandan saya, ayo saya, bukan saya mau dia, ayo saya. Oh iya sih, dilakukan apa? Oh iya sih. Nah, dan apa yang kita persiapkan, Bapak Ibu, menjelang Ramadan, akhirnya pikiran kita, siapin pikiran kita. La tatafakkar fil fakhr, fayaqthuru ghammu wa hammu wa yaghlidu qalbu. Pikiran. Jangan pikirkan tentang kefakiran. Jangan pikirkan tentang kekurangan makanan. Jangan pikirkan tentang kekurangan sesuatu apapun. Karena kalau kita berpikir kurang, maka kita akan menjadi orang yang sedih dan gundah gulana, dan hati kita akan keras, dan kita akan menjadi rakus dan tamak. Sekali lagi saya ulangi. Jangan pikirkan tentang kefakiran. Jangan pikirkan kita nggak punya apa-apa ini. Jangan pikirkan itu. Kalau kita berpikir tentang kekurangan hidup, maka kita akan semakin sedih dan galau. Dan itu menjadikan kita menjadi manusia yang serakah, tamak dan rakus. Sok gak? Kurang. Bulan puasa aja biasa. Benar tuh. Biasa kita barang bu, barang berapa? Nah, 14. 2 hari setelah nyolok, udah ambil. 2 hari setelah nyolok, pencoblosan maksudnya pilpres. Saya malam-malam ke pasar bu, kantor pusat bilang, Bang, beras habis. Bukan gak punya duit, lupa beli. Malam-malam baru bilang kantor pusat. Berpikir jangan punya. Ibu mulai gini, jangan punya kantor cabang. Kantor pusat bilang, emaknya kantor pusat sih, Kapolda. Kok kantor pusat sih, kepala polisi dan guru. Bilang, Pak, beras menipis. Bilangnya udah jam 10. Udah kita udah kajian jam 1 gitu. Jam 1 kita ke pasar setelah pencoblosan presiden. Karena saya benci Anies, maka saya coblos Anies matanya. Dek suara yang kamar buat. Udah aman. Dasar pasar bu, yuk nangis itu bu. Paling murah 14.000 itu beras merah. Dulu saya suka ke pasar. Saya sering pasar buat di rumah, di pasar beli sayur seperti ini di Ramayana, di Lawang Saketeng kan. Kalau kasih yuk dulu kalau beli beras harga 10.000 aja udah paling kaya kita. Merasa jadi orang komplek. Orang komplek kan makanannya rasa enak, sengitnya. Orang komplek, orang perumahan, orang residen, tak benar deh. Muli kemarin 14.000, astagfirullah. Ini berapa? Berapa? Paling top 14.500. Itu paling ini apa? 15, 16 ya Allah. Nah, ketika kita khawatir dengan hal itu, maka kita berpeluang menjadi orang yang rakus. Kenapa? Takut. Datang Ramadan dikendaliin orang Ramadan. Lantas persiapan apa lagi yang kita lakukan sebelum Ramadan?
pastikan perbuatan kita itu. Orang nggak tanya puasa kita gimana, nggak tanya, seriusan. Paling mata apa? Lo puasa nggak? Paling mata gitu. Nggak nanya niat aku mana, amalan kamu apa di bulan Ramadan? Enggak, asli. Tadarus kan ditanya masyarakat. Sering saya katakan, yang dilihat oleh masyarakat adalah tampilan-tampilan ala kita, buah daripada puasa dan tadarus. Itu. Makanya Rasulullah bilang, Allah nggak punya urusan, nggak punya urusan lu mau lapar ini itu. Tapi yang terpenting di balik kamu menahan lapar dan dahaga itu, engkau menjadi pribadi-pribadi. Kuncinya, engkau menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kebermanfaatan di alam semesta. Ini yang dimaksud la'allakum tattaqun. Bapak tahajud, bapak-bapak, ibu-ibu, para potong tingkatkan tahajud kita. Benar, bagus. Memang bulan puasa adalah bulan ijabah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi gimana? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat Pak, ini tentang wa idza sa'alaka, tentang berdoa dan tentang ijabah doa. Ayat tentang ijabah doa terletak di antara ayat-ayat tentang puasa. 183 ya. 183 itu puasa. Benar tuh yang salah sih. Cek deh, yang salah. Di masa nak cermai dia streaming ya. Bagaimana? Ya lain. Siapa nyumput belinya, delikan sama. Ayo, itu nyumput. Siapa TCS nya kan? Pak Anton harapan. Tapi mana dia? Ayat. Hebat. Samsul. Ayat. Itu. Ayat puasa itu letaknya di antara, coba ayat puasa Al-Baqarah 183 kamu kagum benar. Siapa salah? Salahkan dia direkam. Itu ayat tentang doa itu, Bu. Di antara ayat puasa. Makanya nih Bu nih, kata guru saya Bapak Kiai Haji Khadamul Qudus Allah yarham, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nih Bu siapa? Maka Bu, Bapak tolong lihat. Sebelum masuk bulan Ramadan, list permintaan kita kepada Allah apa? Jol, naik kawin, tulis Jol. Ya, Pak Erik. Ya, naik cakir tulis. Hamu iman, tulis. Anak ingin diterima di sekolah yang dia inginkan, tulis. Anak gadis yang mendapat jodoh, tulis. Selama bulan Ramadan taruh di atas sajadah, di list itu. Selama bulan Ramadan baca 10 hajat kita kepada Allah, insya Allah 5 dikabul. Buktiin, insya Allah buktiin. Serius. Gitu. Jadi bagi orang, tulis tuh mana yang buka mobil sorangan? Emang suka? Sama mobil sih, semoga can. Gitu. Ayo semoga can. Encan. Semoga can juga. Tulis tuh. Atau lupakan mobil atau mana-mana. Lihat. Tulis. Baca selama bulan Ramadan, tulis. 15. 5 insya Allah dijawab. Oke, nggak 5, 2 aja. Dari Jo punya permintaan 15, 2 dikabul. Menang jodoh jika beli mobil. Ajib deh Jo. Jo sebenarnya. Jo kan, itu Jo. Amin. Ulah arah truk.
Udah pakai gandengan. Najor. Nah, bagionya. Itu. Apa yang kita persiapkan itu? Doa, tulis ya. Makanya kalau ada yang umroh atau haji tulis, minta di situ. Kemarin Pak Haji ini mah orangnya aja soalnya bukan karena doa saya. Itu ada saudara gitu kan, belum punya anak, kawin, wis bertahun-tahun, nawa ada di Mekah karena musim haji, kita balik halim pada musim kamari maju, terus ada belum jodoh usianya udah ini, dia akan balik nikah nanti tanggal 24 Mei. Ya, insya Allah bapak-bapak, saya tanggal 3 Syawal, 3 hari Lebaran, saya berangkat umroh. Itu ya, nanti jadi hajat yang Mary, ada travel, ada di mana sih? Saya diminta datang. Yang si mana sih orang lain, Ustaz? Ini gitu kan, Ustaz. Saya datang aja. Yang punya travel, Pak bisa nggak minta waktu 5 menit aja atau 10 menit lah, kasih apa gitu skapul sirih, modalnya masa sakaru beasnya skapul sirihnya. Selesai, saya ngomong sedikit pada nangis gitu, nangis, turun langsung sama yang punya travel, mau aja, habis sebat 3 hari siap ke Mekah. Siap, beda. Mau ditawaran haji, siap. Guru pertama, saya ke Mekah, telepon sama guru. Siap guru naik. Siap, bersiap. Mau naik di lapangan siap buai. Siap. Nah, jadi badal siap, jadi motowi umroh aing bisa makan siap apa? Allah. Tidak ke Mekah, mau digelapkan siap. Ingat tak ya? Mau saya digelapkan siap buai. Nama haji. Apakah siap gantian naik? Hayang digelapkan aja. Gantian naik sawah. Ajib. Jadi gitu. Nggak perlu. Pengen punya mobil jangan pikirkan ingin beli mobil pakai duit. Ingin punya rumah, ingin punya tanah. Ini yang benar, bukan ingin kebeli rumah. Salah. Kebeli rumah pakai duit. Kalau ingin punya rumah, mahfulus, salah nih. Tapi kalau ingin punya, gimana aja caranya? Saya mau umroh, haji, namun, kalau ada duit. Modalnya Pak, doa itu dulu. Maka ibu-ibu hati-hati Bu. Ibu ngomong, mohon maaf, bicara ke anak yang positif sejak kecil. Serius. Saya sejak kecil sampai ibu saya meninggal, usia 93 tahun, ibu saya tidak pernah berubah omongannya. Dia sih bolak-balik ke Mekah mana itu. Si global duit. Nah, saya jual cicing. Ya, saya jual. Si global duit. Si bolak-balik ke Mekah. Benar. Saya kan S2 saya kan bahasa Inggris, S1 bahasa Inggris, S2 sempat di luar bahasa Inggris, balik lagi bahasa Inggris. Ketika mau ujian, aku ujian, si asing jadi kiai. Ulang orangnya, mau sidang, sih jadi kiai. Di bahasa Inggris, sih jadi kiai. Itu bahasa Inggris, sih jadi kiai. Ternyata subhanallah. Minggu kemarin akhirnya ada 2 orang asing masuk Islam dari Prancis sama Belanda. Ya saya harus menyampaikan bahasa Inggris, masalah agama, masalah zakat, dalam bahasa Inggris. Oh itu mati gitu, ajar kita belajar bahasa Inggris. Sih jadi kiai aja. Ternyata diundang ke Amerika ceramah. Di Amerika diundang majelis saling ke komunitas Muslim Amerika. Saya cuma ketemu 1 orang Indonesia di sana di North Carolina, dekat Florida ke bawah ke
Kali itu lagi pantar kambing. Serius. Ternyata ini makanya ada. Nah, bulan suci Ramadan datang, Bu. Bulan suci Ramadan datang, siapkan doa-doa terbaik kita buat anak cucu kita. Serius. Minta. Beduk bila apa sih? Beduk. Ajar kan? Oke, kalau buat itu. Ini yang terpenting. Nah, lantas persiapan apa lagi untuk kaum bapak? Bu, kan saya sudah menerangkan ciri-ciri wanita soleha. Udah kan? Ciri-ciri wanita soleha apa, Bu? Cerai? Bapak tidak sholat jamaah, caradan dong. Soleha kan? Benar tak? Bapak tidak sholat subuh di masjid. Enggak sahur, caradan dong. Baca jawab tuh, Bu. Si ibunya. Oh. Bicara bedan atau bapaknya? Cara bedan. Amun bapak puasa cara bedan mah? Cara bedan mah? Waduh, nggak tahu di ibu-ibu dilembutin, malah ada suaranya. Seperti apa dong? Ibu nggak kedengar situ? Cara bedan kamu, cara bedan. Bapak nggak mau ngeluarin zakatnya, cara bedan jangan. Cara bedan. Makanya jadi istri harus yang soleha dan yang cerewet. Jadi istri yang cerewet. Yang soleha. Ciri-ciri soleha naon? Cerewet. Nah, ini persiapan Ramadan target nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini suka ada takjil. Saya ini pemburu takjil atau pemarek, bukan di imam. Dari awal Ramadan, hari pertama saya di Masjid Raya, kedua terus sampai ke akhir TV, pasti lihat jauh. Artinya apa itu? Artinya apa? Saya makan takjil di masjid. Makanya Bu, tahun sekarang nih saya bikin kolak untuk 5 mangkok di rumah. Dan sekarang mah 10 mangkok, 5 mangkok dia bikin ke masjid. Kenapa? 5 mangkok yang dimakan jadi kotoran. Sedangkan 5 mangkok yang kita diberikan ke masjid jadi bakal kita jadi beak. Jadi beak. Pinter ya. 5 mangkok ke masjid jadi beak. Benar. Jelas. Jadi beak. Ya. Bagaimana? Bulan puasa mengintari sambil jadi nama. Nah, gitu. Isu mengintari HI 2 kali jadi nama. Putaran HI 2 kali jadi nama. Jadi hihi HI ki gitu. Oh lihat, ini bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu akan dinikmati kesejukannya manakala tidak ada kotoran. Nikmat. Tetapi bulan suci Ramadan tidak akan bisa dinikmati ketika ada kotoran. Kotorannya apa? Hasil kata tangga. Bagaikan tai baik. Luang. Sucinya bulan Ramadan jadi berubah warna, berubah bau. Kenapa? Di bulan suci Ramadan kita menyebarkan gosip. Masuklah tai ayam. Bau nggak? Pertanyaannya, bisa diminum nggak? Kenapa? Bulan suci Ramadan kita kotori dengan hal-hal yang Ramadan tetap suci.
Justru kesucian itu kita rusak. Oke Bu, jangan sampai ini. Alhamdulillah nikmat. Rasa. Ini tadi Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak ya, kalau bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya ini, kita pakai. Pastikan sebelum sahur Bu, sebelum sahur ibu-ibu sholat tahajud, sholat hajat. Bapak-bapak juga pastikan itu semuanya. Di bulan Ramadan bapak-bapak tolong bikin catatan kecil apa yang kita inginkan kepada Allah, tulis, baca selama bulan Ramadan. Ibu-ibu pengen punya tanah, bapak-bapak punya tanah. Nih, saya kasih ini. Punya tanah, tanah mana yang diincar? Ambil sedikit, dibungkus selama bulan Ramadan, doa kepada Allah, ya Allah, tanah ini mudah-mudahan jadi milik hamba dengan cara yang halal. Terus baca, balikin lagi. Tunggu keajaibannya. Serius. Saya buktikan Bu. Ada Pak Kiai Ade Sarmili datang, Mam, saya pengen punya pesantren. Udah punya tanah? Udah. Yuk kita ke sana. Ini menjelang puasa. Mana tanahnya? Ini kebun urih gitu. Ambil itu tanah. Pasti ambil. Ada suara ajan jam 10. Kayak gini. Jam 10 pagi ada ajan. Sholat apa jam 10 pagi ada ajan di masjid? Ada 4 orang yang menyaksikan, yang mendengarkan. Diambil aja. Wih, ada aja. Udah ambil itu tanah. Selama bulan Ramadan baca. Ini kan. Baca, minta kepada Allah, ya Allah, ini tanah Kau ciptakan ya Allah ya Allah. Aku ingin membangun pesantren masjid di atas tanah ini. Setelah itu balikin. Ibu 3 tahun dari tanah itu sekarang ada ajan. Ajannya itu benar-benar masjid baru di atas tanah yang kita ambil. Ternyata ketika pertama kali belum ada masjid dan pesantren, mungkin Allahu a'lam, mungkin itu sudah Allah gambarkan. Jadi sekarang silakan bapak-bapak menganggap satu obat atau apa. Yang penting saya berdoa kepada Allah, tanah itu balikin lagi. Tanah juga dia bisa bicara sama Allah. Nanti bilang ke tanah, lu bilang sama teman-teman lu yang lain, lu kompak lu ya, di atas dulu akan jadi rumah masjid itu. Itu nggak apa-apa disangka gila daripada disangka waras. Di mana? Kayak orang gila. Kayak orang gila berarti waras. Ini dia mau kayak orang waras berarti selesai. Itu. Nah bulan puasa tuh bulan jamaah doa. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak setuju dengan apa yang saya ceritakan, nggak masalah. Karena ini isian saya aja, nggak ada dasar hukumnya. Yang nggak masalah kan sama doa. Ambil tanah, ngedoain ya Allah, tanah ini ya Allah biar berkah. Balikin lagi. Tanah juga makhluk Allah kan. Mana dalilnya? Nggak ada. Dari Rasul nggak ada, dari Allah nggak ada. Dari mana? Asal ijtihad aja. Tanah balikin lagi. Seperti halnya kita punya rumah, pegang itu tembok. Ya Allah, terima kasih ya Allah, rumah ini sudah Kau berikan kepada hamba. Berkah rumah ini, siapa tepak-tepak. Itu kita punya kaitan besar dengan anugerah Allah. Ibu-ibu punya tanaman, hina ke tanaman. Siap tanaman gugur tuh syukur. Lihat tanaman itu, besok mati. Buktikan ibu ada nasi diumpat tuh masuk. Besok basi. Tetapi nasi yang sudah dipuji, ya Allah ya Rabb, ini nasi Engkau berikan untuk hamba. Ya Allah, hamba bersyukur dengan nasi ini. Dia nggak cepat basi. Sementara nasi yang sudah dihina, demikian itu. Saya lakukan ini kenapa? Siswa saya itu meneliti pohon toge. Bukan pohon toge. Kacang hijau ditaruh 2 di kapas gitu. Yang satu dipuji-puji, tumbuh toge dengan bagus. Yang satu dihina, digoblok-goblok, di tangkurak siapa, menem, gak tumbuh.
Itu. Makanya insya Allah ya, ini persiapan Ramadan. Sebelum saya tutup, yuk persiapan Ramadan pastikan hati kita. Pastikan lisan kita nyakitin orang. Persiapan Ramadan pastikan pikiran kita jernih. Puasa Ramadan pastikan perbuatan kita bisa menebarkan kebaikan di alam semesta, maka kita akan menikmati sensasi kesucian bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya kesucian hati, kesucian dalam perkataan, pikiran dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hampura bila kelembatan.